kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dari pembahasan berikutnya bersama dengan Mbak Hasna. Yeay. Nah, kali ini guys kita akan membahas tentang merek. Pasti teman-teman udah familiar ya tentang merek ya Mbak Hasna ya. Dan seperti yang kita ketahui, merek itu kan sebagai identitas suatu barang atau jasa. Nah, biasanya itu adalah sebagai pembeda juga antara satu barang dengan barang yang lainnya. Tapi Mbak Hasna, kalau misalnya kan banyak nih kasus-kasus nih di luar sana, entah itu sengketa merek atau lain sebagainya lah karena hurufnya sama atau logonya sama, warnanya sama atau lain sebagainya. Nah, kalau misalnya satu merek itu dipakai bersama-sama bisa nggak sih sebenarnya Mbak Hasna? Jadi kepemilikan merek itu bisa dipakai secara bareng-bareng gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis itu disebut merek kolektif. Jadi merek kolektif itu sama aja kayak merek biasa. Jadi dia juga sebagai tanda atau pengenal dan pembeda buat produk-produk yang lain. Tapi di satu merek itu ada beberapa produk gitu. Bisa barang, bisa jasa kayak gitu. Nah itu dibuat oleh suatu badan usaha atau badan hukum, biasanya sih perkumpulan, asosiasi atau komunitas gitu. Oke, biasanya kan merek kita dipakai untuk satu barang ya atau satu produk ya. Tapi kalau merek kolektif itu guys, itu dia bisa dipakai di beberapa produk berarti. Tapi masih dalam satu badan. Iya, satu merek. Oh, satu merek. Tapi untuk beberapa, misalnya untuk produk makanan gitu kan, terus untuk produk pasta gigi gitu, tapi itu bisa berarti. Bisa di satu merek. Oh, jadi gitu guys. Jadi biasanya mereknya satu produk, misalnya produknya produk makanan, mereknya produk minuman misalnya kita sebut sebagai Coca-Cola misalnya ya, produk minuman ya. Dan ada tuh merek kolektif yang dia tuh bisa dipakai untuk produk-produk lainnya kayak makanan, minuman, terus juga barang-barang lain gitu dalam satu perusahaan. Nah, itu namanya merek kolektif. Jadi nggak misalnya kita ngeluarin barang terus kita daftarkan lagi mereknya gitu, kita ngeluarin barang lagi, pasti ini masih dalam satu perusahaan, kita ngeluarin barang lagi terus daftarin, ternyata enggak, itu ada namanya merek kolektif yang bisa dipakai. Nah, bahas kalau mau daftar merek kolektif itu kan harus di bawah suatu badan usaha nih ya, dan nggak bisa juga orang-orang atau lalu orang-orang berkumpul terus membuat merek kolektif itu bisa nggak? Jadi nggak bisa. Jadi orang-orang yang pengen buat merek kolektif itu mereka harus buat dulu badan usaha atau badan hukum. Soalnya kan kalau buat daftar merek itu kan nanti nama yang dipakai kan nama perusahaan atau nama badan usaha gitu kan. Jadi harus buat dulu badan usahanya. Oke, jadi nggak bisa kita perorangan ini terus kumpul bareng misalnya teman-teman terus kita mau daftarin merek kolektif, itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu adalah dia yang sudah berbadan hukum, badan usaha atau badan hukum gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih keunggulannya dari kita itu mendaftarkan merek kolektif gitu kan daripada kita daftar merek kita sendiri, Pak. Jadi tujuannya dari pendaftaran merek kolektif ini kan sebenarnya untuk menyederhanakan permintaan pendaftaran merek. Seperti yang kita tahu kan daftar merek itu prosesnya lama kan Mbak Alfi, bisa sampai tahunan, terus berkas-berkasnya juga banyak kayak gitu. Nah, dengan adanya merek kolektif ini, merek itu bisa langsung didaftarkan satu aja gitu. Jadi misalkan kita punya produk makanan, misalkan keripik gitu, kita ikut merek kolektif orang lain gitu. Nah, kita nggak perlu daftar merek lagi gitu. Jadi kan ongkos dan biaya untuk daftar merek, terus nanti konsultasi merek itu juga kita nggak usah keluarin uang untuk itu. Oke, itu guys. Jadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya kita daftarin merek itu nggak langsung bisa jadi prosesnya itu bisa bertahun-tahun kalau misalnya kita mendaftarkan merek, dan itu berkasnya pasti luar biasa banyak sekali. Makanya kami dari Legal to Us itu juga mendampingi teman-teman semua pelaku usaha atau badan usaha yang memang mau mendaftarkan merek, yaitu bisa kita dampingin. Jadi biar berkas-berkasnya juga lebih lengkap ya, berkas-berkasnya kita bantu secara detail, terus juga kita bantu dalam proses pengajuannya, kita bantu juga kalau misalnya ada permasalahan, biasanya kan nggak dengan mudah gitu loh dia bisa di ACC oleh pemerintah. Pasti ada beberapa hal, entah itu berkasnya kurang atau tiba-tiba ada yang sama dalam segi nama atau warna nama merek gitu kan atau lain sebagainya, itu bisa kita dampingi juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Makanya kalau misalnya mau mendaftarkan merek atau mau mendapatkan pendampingan dari kami, langsung call Legal to Us. Oke. Selanjutnya bahas. Nah, apa namanya, kalau merek kolektif ini biasanya cocok untuk badan usaha yang apa? Kalau merek kolektif ini lebih cocok untuk pelaku UMKM gitu kan, karena pelaku UMKM ini kalau misalkan dia mau ngeluarin biaya untuk daftar merek ini kan pasti boncos ya Mbak, pasti ngeluarin uang banyak banget gitu kan. Kalau pelaku UMKM masuk ke merek kolektif ini, jadi dia nggak perlu ngeluarin biaya pendaftaran merek, terus nanti juga pastinya kan produknya itu juga lebih terjamin gitu loh, karena dia punya nama merek kan kayak gitu. Dan sebenarnya merek kolektif ini juga wadah dari pemerintah buat UMKM dalam tahap pengembangan usaha. Oh, ada merek kolektif yang bisa dimanfaatkan ya, ada pendaftaran merek kolektif yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Jadi nggak ribet ya, maksudnya kita bisa daftarkan satu merek itu bisa kita pakai untuk produk lainnya gitu guys. Pertanyaan terakhir, biasanya orang-orang tuh nanya manfaatnya apa sih kita mendaftarkan merek, apalagi untuk pelaku UMKM ya, apa sih manfaatnya Mbak Hasna? Jadi manfaatnya itu yang pertama, di awal itu kita kalau misalkan mau daftarin merek itu produk kita tuh bakal dibeli terlebih dahulu. Jadi kan uangnya yang hasil penjualan itu bisa kita pakai buat next usaha gitu loh, buat next produksi kayak gitu. Terus juga kalau misalkan kita daftar merek kolektif itu tim marketing, tim promosi itu ada sendiri dari merek kolektif itu. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir pusing-pusing cara promosi, cara marketing kayak gitu. Terus juga dengan adanya merek pastinya kan lebih terjamin ya, besok-besok kalau misalkan ada kendala atau apapun kita kan punya satu nama merek itu. Nah, terus aku juga pernah baca kalau misalkan perkumpulan merek itu dia kayak punya pelatihan secara berkala gitu. Jadi kan bisa banget buat ngembangin usaha. Nah, seperti itu guys. Dan yang paling penting tuh kita menjaga sebenarnya ya, menjaga merek kita agar tidak digunakan oleh orang lain. Kalau misalnya sudah terdaftar kan berarti sudah milik kita. Kalau misalnya ada yang menggunakan, orang lain ada yang menggunakan dan sama, itu kita bisa aja mengajukan gugatan ya. Karena tidak ada izin sebenarnya kalau misalnya dia mau pakai merek yang sama seperti kita gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk melindungi merek kita, dan merek itu kan pasti yang pertama dilihat dan oleh konsumen ya Mbak Hasna ya. Jadi merek ini, jadi dia pasti akan mempunyai kesan sendiri juga untuk para konsumen kalau misalnya mereknya sudah terdaftar, dan apalagi mereknya juga bisa familiar untuk para pembeli atau lain sebagainya. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita tentang merek kolektif yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua sobat legal, terutama para pelaku UMKM, dan gak ribet juga, nggak harus setiap ngeluarin produk daftarin merek, tapi merek kolektif itu bisa melingkup semua produk dari perusahaan atau usaha yang dijalani oleh pelaku UMKM gitu guys. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ada pendampingan atau mau konsultasi perihal bagaimana caranya kita mendaftarkan merek kolektif ini, atau bagaimana caranya kita mendaftarkan merek yang lainnya juga bisa. Terus kira-kira syaratnya apa saja, terus bagaimana prosesnya, itu nanti kita bisa share ke teman-teman semuanya dengan call Legal to Us, dan nomor kami ada di akun Instagram kami di @legaltous, dan juga ada di website kami di www.legaltous.com. Di sana ada kecil di sebelah kanan itu ada tulisan hubungi kami, langsung aja klik, maka teman-teman akan tersambung dengan konsultan-konsultan atau pendamping-pendamping yang profesional di dalam bidangnya. Terima kasih, see you, sampai jumpa lagi di Sabtu minggu depan. Bye-bye.